Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah Masjid At-Tauhid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tidak terhingga, tak henti-hentinya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat kesehatan, dan nikmat keluangan waktu, sehingga kita sampai detik ini masih bisa bernafas dengan nyaman, masih bisa beribadah, melakukan sholat Jumat, ibadah wajib di masjid kita yang nyaman ini. Sementara saudara-saudara kita yang lain masih banyak yang tergeletak, terbaring sakit, atau tidak tergerak hatinya mendengar azan di luar sana, asyik dengan kesibukannya masing-masing. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah terutama. Masyarul muslimin rahimakumullah, topik khutbah siang ini adalah merancang kematian yang sukses. Banyak pelatihan, banyak seminar tentang bagaimana hidup sukses mulia. Namun sangat jarang dibahas tentang bagaimana merancang kematian yang sukses. Dalam banyak hadis disebutkan bahwa salah satu penyakit yang menimpa umat muslim akhir zaman, yang membuat mereka dijadikan perebutan, bahkan bagaikan hidangan oleh musuh-musuh Islam, adalah penyakit al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Orang muslim yang cinta dunia, amat sangat cintanya kepada dunia, dan benci akan kematian. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah, cinta kepada dunia yang amat sangat cintanya tidak akan mungkin bersatu padu dengan cinta kepada akhirat. Tidak akan mungkin. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dalam hati atau kalbu seorang mukmin itu ada dua ruangan yang bisa bercampur baur. Sehingga dalam salah sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang rindu bertemu dengan Allah, Allah pun rindu bertemu dengannya. Namun siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengannya. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud adalah benci kematian? Karena setiap kita benci kematian. Lalu beliau menjawab, bukan begitu. Namun seorang mukmin jika diberi kabar gembira dengan rahmat, ridha, dan surga Allah, ia akan rindu bertemu dengan Allah, maka Allah pun rindu bertemu dengannya. Dan sungguh orang kafir jika diberi kabar duka dengan azab dan murka Allah, ia akan benci bertemu dengan Allah,
dan Allah pun benci bertemu dengannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini mengisyaratkan bahwa ketika seorang beriman mengharapkan pertemuan dengan Allah, bukan berarti dia ingin mati, tapi dia siap setiap saat untuk menjumpai kekasihnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak bisa terjadi begitu saja tanpa persiapan sebelumnya. Baru-baru ini kita mendengar salah seorang artis senior meninggal di tempat tidurnya, ya, tanpa ada tanda-tanda sakit sebelumnya. Sebagai seorang dokter, mungkin kita sering menyaksikan bagaimana bayi-bayi yang belum lagi melewati masa neonatusnya sudah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana balita sudah banyak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kematian tidak terkait dengan usia, tidak terkait dengan kesehatan atau kesakitan. Betapa banyak orang-orang yang sehat, segar, bugar ditabrak kendaraan, meninggal pada saat itu juga. Oleh karena itu hadirin sekalian, masalah kematian ini bukan sesuatu yang harus kita benci atau kita hindari, tetapi kita perlu mempersiapkannya dengan baik. Masyaallah muslimin rahimakumullah, salah satu metode yang paling efektif bagaimana agar kita bisa selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala adalah memperbaiki kualitas sholat kita. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita secara gratis oksigen untuk kita hirup, saluran nafas yang sehat sehingga kita bisa menarik nafas dan mengeluarkannya dengan nikmat, dengan nyaman. Kita coba bayangkan bagaimana penderita asma, dia bisa menarik nafas dengan enak, mengeluarkannya susah, sampai berbunyi ngik gitu ya, wheezing atau mengi. Kita ini luar biasa nikmat, nafas tanpa kita sadari. Detak jantung kita berdegup dengan normal. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau detak jantung kita itu tidak beraturan. Dikasih detak jantung 160 kali per menit, kita udah deg-degan gak karuan. Ya, itulah atrial fibrilasi misalkan. Ya. Itu semua gratis diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian. Tetapi ada sesuatu yang harus kita minta sungguh-sungguh, yang minimal 17 kali dalam sehari semalam selalu kita minta kepada Allah, yaitu hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Dalam surat Al-Fatihah yang senantiasa kita baca, ada dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis cukup banyak dibahas. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah berfirman, saya membagi sholat antara diriku dan hambaku menjadi dua. Untuk hambaku apa yang dia minta. Apabila hambaku membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Ta'ala berfirman, hambaku memujiku. Apabila hambaku membaca Ar-Rahmanir Rahim, hambaku mengulangi pujian untukku. Hadirin sekalian, mari kita renungkan sejenak bacaan Al-Fatihah kita saat sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur untuk Allah, Rabb, penguasa, Tuan, Master dari alam semesta. Pernahkah kita merasakan betapa Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu adalah majikan kita, adalah Tuhan kita, dan kita budaknya. Dan sebaik-baik posisi bagi insan beriman adalah Abdullah, hamba dari Allah, Rabb semesta alam itu. Marilah kita sejenak
Rasakan getaran hati kita ketika kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah yang meliputi semua manusia, semua makhluk hidup yang ada di dunia ini dan sekarang ini. Mari kita rasakan Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, yang kasih sayang itu sekarang ini. Saya bisa berbicara sekarang ini di hadapan jamaah sekalian. Pita suara saya berfungsi normal, tidak bengkak. Kalau bengkak, saya akan serak bicaranya. Atau tidak ada kelumpuhan. Kalau kelumpuhan, saya bisa sengau atau tidak bisa bicara. Ar-Rahman. Bahkan ada surat khusus tentang Ar-Rahman. Hadirin sekalian, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala begitu besarnya kepada kita semua. Contoh, ketika ada seorang ahli ibadah ya, merasa bahwa dia masuk surga karena ibadahnya, lalu dibantah ya. Bukan, kamu masuk surga karena rahmat Allah. Ahli ibadah ini ngeyel ya, lalu disuruh ditimbang antara nikmat sebelah mata dibanding dengan pahala ibadah dia yang sekian tahun. Ternyata masih lebih banyak nikmat sebelah mata. Jadi hadirin sekalian, ketika kita baca Ar-Rahmanir Rahim, coba mulai kita rasakan bagaimana kasih sayang Allah itu kepada kita sekarang ini. Bagaimana kita bisa sholat dengan enak, masih bisa sujud dengan sempurna, ketika banyak orang tidak bisa sujud lagi karena osteoartritis dan harus sholat di atas kursi. Hal-hal seperti ini hadirin sekalian, inilah yang membuat koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terjalin dengan harmonis. Inilah esensi ibadah, esensi agama. Bagaimana seorang mukmin senantiasa terkonek dengan Tuhannya melalui ibadah-ibadah rutin yang dia lakukan sehari-hari. Kemudian kita baca Ar-Rahim, bagaimana kasih sayang Allah yang khusus diberikan kepada hambanya yang beriman pada saat di hari kiamat kelak. Orang-orang kafir tidak dapat lagi Ar-Rahim. Namun demikian Allah SWT secara adil ya, melanjutkan ayat Ar-Rahman Ar-Rahim tadi dengan Maliki Yaumiddin, penguasa atau yang memiliki hari pembalasan. Jadi selain kita merasakan kasih sayang Allah, Allah mengingatkan bahwa ada loh hari pembalasan kelak. Dan Allah rajanya, Allah lah yang memiliki hari pembalasan tersebut. Kalau kita hayati ayat-ayat ini, surat Al-Fatihah ini, kita akan ngeri untuk berbuat sesuatu yang kelak Allah akan balas. Allah kelak akan balas. Jangan khawatir, dan Allah itu tidak pernah lupa. Dalam salah sebuah surat, ketika orang itu malah lupa perbuatan dosanya, amal-amalnya, Allah catat dengan teliti sekali. Allah catat dengan teliti sekali. Tidak ada yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala, catatan para malaikat. Kemudian dilanjutkan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini adalah satu manifesto janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mau memohon hidayahnya, ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim adalah jalan lurus, jalan tol yang langsung ke surganya Allah. Kita mohon setiap kali kita sholat, dalam setiap rakaat, ihdinas siratal mustaqim. Kita mohon jalan tol ke surganya Allah. Kita bayangkan jalan lurus yang lurus ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin sekalian, melalui perbaikan dari kualitas sholat kita, sesungguhnya kita bisa menjaga selalu koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian kita terhindar daripada benci akan kematian.
Hadirin sekalian, dalam surat Shaf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Dzalikal fawzul 'adzim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin." Dalam rangkaian ayat ke-10 sampai ke-13 surat ke-61, "Hai orang-orang beriman, sukakah kamu akan aku tunjukkan satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah, Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu? Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu tahu. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu, memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Dan ada lagi karunia lain yang kamu suka, pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman." Hadirin sekalian, ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa kemenangan yang besar itu adalah mendapatkan ampunan dan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tambahan, sekedar tambahan adalah kita diberikan pertolongan kemenangan di dunia ini. Sayangnya kita seringkali disorientasi, kita seringkali gagal menempatkan prioritas tujuan kita. Kita beralih dari kemenangan di dunia ini menjadi prioritas utama tujuan kita. Disinilah salah satu sebab kenapa orang kemudian terjebak kepada hubud dunia. Ketika dunia itu